Kita ke informasi lain, pemirsa, usai ditangkap KPK, Gubernur Riau Abdul Wahid dan 9 orang lainnya tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pada Selasa pagi. Gubernur Riau Abdul Wahid beserta 9 orang lainnya tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta melalui Terminal 1 menggunakan penerbangan QG 937 rute Pekanbaru, Jakarta. Gubernur Riau Abdul Wahid terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK dan 9 orang lainnya pada Senin 3 November 2025. Selanjutnya, Gubernur Riau dan tersangka lainnya melakukan pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. 10 orang yang diciduk KPK Senin kemarin telah tiba di KPK. Berbaju putih dan masker putih, Gubernur Riau masuk ke dalam gedung tanpa memberikan keterangan kepada awak media. Kita akan mengetahui informasi terkini, pemirsa. Kita sudah terhubung dengan rekan Ismalia Meidasari di Gedung KPK Jakarta. Selamat siang, Ismalia. Pukul berapa tadi Gubernur Riau dan tersangka lainnya tiba di KPK dan apa agenda pemeriksaan hari ini? Ya, selamat siang Arya dan juga pemirsa. Betul sekali, tadi baru saja Gubernur Riau Abdul Wahid ini datang ke KPK setelah terjaring operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK di Riau beberapa waktu lalu. Tadi datang sekitar pukul 9.36 dan Gubernur ini selain Gubernur Riau yang datang ke KPK ini, tadi ada juga Kepala Dinas PUPR Riau Arief Setiawan ini juga datang ikut, dan juga Sekretaris Dinas PUPR ini juga datang bersama Gubernur Riau. Dan tadi memang Bapak Abdul Wahid ini mengenakan pakaian putih polos dan tidak mengucapkan keterangan atau sepatah kata pun ketika ditanya awak media. Dan sebagai informasi juga Ayah, memang kemarin OTT kemarin dari KPK ini memang memintai keterangan 10 orang, namun yang dibawa ke Jakarta ini hanya 9 orang dan baru 8 orang yang baru tiba di Gedung Merah Putih KPK. Dan satunya ini akan datang atau akan tiba di Jakarta pada siang nanti. Dan dapat kami laporkan juga tadi dari 8 orang, 3 yang merupakan Gubernur Riau, Kepala Dinas PUPR dan Sekretaris Dinas PUPR ini datang melalui pintu depan, dan 5 orang lainnya ini datang melalui pintu belakang. Dan untuk kasus apa, memang dari KPK masih belum memberikan keterangan pasti terkait kasus apa Gubernur Riau ini dimintai keterangan oleh KPK, namun diduga ini merupakan kasus proyek dari PUPR. Namun sampai sekarang masih belum ada keterangan dari KPK karena kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Dan juga tadi dikonfirmasi juga ada uang tunai yang disita oleh KPK ini berupa uang rupiah dan juga uang asing. Dan ini juga dikonfirmasi oleh Budi Prasetyo dari jubir KPK. Dan untuk 9 orang yang akan diminta keterangan ini masih berstatus terperiksa, dan KPK mempunyai waktu 1 kali 24 jam untuk menerapkan status hukum mereka, dan sampai saat ini masih 9 orang ini masih diminta keterangan oleh KPK. Untuk nanti lebih update-nya akan kami update kembali kepada Ayah dan juga pemirsa. Kembali ke Anda. Baik, Ismalia, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Gedung KPK Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, usai melakukan asesmen 5 jam di BNNP DKI Jakarta, selebritas Onadio Leonardo kembali diperiksa di Polres Metro Jakarta Barat. Asesmen diajukan pihak keluarga agar Onat dapat segera direhabilitasi. Dengan pengawalan selebrita Onadio Leonardo atau Onat keluar dari gedung BNNP DKI Jakarta dan kembali ke Polres Jakarta Barat usai menjalani asesmen. Setelah selama 5 jam menjalani asesmen, Onat enggan menjawab pertanyaan awak media melalui tim kuasa hukumnya. Warga Onat mengaku sangat terpukul dengan kasus narkoba yang menjerat Onat. Bahkan pihak keluarga meminta maaf atas kegaduhan terkait pemberitaan tertangkapnya Onat. Hingga kini tim Satres Narkoba Polres Jakarta Barat belum menentukan status hukum Onadio Leonardo. Perkembangan tadi kita masih tunggu hasil asesmen yang kemarin diminta hari Sabtu dari pihak keluarga, akan diterangkan oleh pihak BNN Prof DKI secepatnya. Nanti kita tunggu kabar selanjutnya.
Artinya belum ada keputusan akan direhab atau belum gitu? Sedang mengajukan Mas. Setelah mengajukan keputusan untuk direhabilitasi, di mana tempatnya nanti kita menyusul, kita koordinasi lebih lanjut. Kondisi OL sampai saat ini dalam keadaan sehat-sehat saja dan baik. Dari asesmen ini artinya hasilnya akan mempengaruhi apa Pak di akhir penetapan vonis? Untuk asesmen ini kita belum tahu nanti hasilnya, TAT-nya, tapi setelah dilakukan asesmen yang menentukan adalah pihak BNNP ya. Nanti kalau udah ada hasilnya kita update kembali. Sementara itu dulu rekan-rekan ya. Yang mengajukan asesmen siapa Pak? Dari pihak keluarganya sudah meminta mengajukan untuk dilakukan asesmen. Sidang lanjutan kasus kematian prajurit TNI AD Pradaluki Namo kembali dilakukan. Pemirsa, suasana sidang menjadi tegang lantaran saksi Pratu Petrus banyak memberikan jawaban lupa dan tidak tahu. Sidang lanjutan kasus kematian prajurit TNI Pradaluki Namo dengan agenda pemeriksaan saksi kembali digelar di Pengadilan Militer 315 Kupang. Pada sidang kali ini majelis hakim menghadirkan saksi Pratu Petrus Kanisius Wae yang sebelumnya tidak hadir di persidangan. Namun dalam kesaksiannya, Pratu Petrus banyak memberikan jawaban lupa dan tidak tahu, hingga membuat suasana persidangan menegang. Ibu korban, Sepriana Paulina Mirpe, tak kuat menahan tangis dan keluar ruang sidang. Dari para tersangka ini yang paling keji Mama lihat itu si Made Juni itu dan si Ngajuru, dan juga ini dan si intelnya ini si Thomas Awi itu, dan satu lagi bamaknya Andri Maklori. Mereka itu manusia-manusia yang sangat keji, yang istilahnya tidak punya hati kasih. Kalau soal Made Juni sendiri? Kalau soal Made Juni, tanggapan Mama, dia sungguh keterlaluan. Perbuatan dia tidak manusiawi, dan kalau kita sebagai manusia memiliki akal sehat, wajar tidak dia menyuruh seperti itu dilihat semua orang. Berarti kalau kita harus tes dia dulu kejiwaan dia sepertinya terganggu. Kalau mau dilihat dia yang kejiwaannya sangat terganggu. Sekitar jam berapa itu? Mungkin hukuman yang pantas untuk Mama, ibu kandung dari Luki, Mama berharap semuanya dipecat. Ibu Pradaluki mengaku kecewa karena menilai saksi belum berterus terang. Atas perbuatan para terdakwa, ibu korban meminta agar seluruh pelaku dipecat dari TNI dan dihukum seberat-beratnya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Ya, sementara itu Presiden Prabowo Subianto hari ini meresmikan revitalisasi Stasiun Tanah Abang baru Jakarta Pusat. Sebelum naik kereta, Presiden sempat menyapa warga yang berkumpul di area Stasiun Manggarai. Ya, Presiden ditemani Dirut PT KAI Bobi Rasidin dan Menteri Perhubungan Budi Purwagandi berkeliling di Stasiun Manggarai sebelum menuju ke Tanah Abang. Prabowo menyapa masyarakat yang beraktivitas di Stasiun Manggarai. Stasiun Tanah Abang baru telah beroperasi sejak Februari 2025. Area peron lebih luas dan penumpang leluasa bergerak di area stasiun. Ya, Presiden Prabowo Subianto menjajal KRL Komuter Line dari Stasiun Manggarai menuju Stasiun Tanah Abang. Sebelum naik kereta, Presiden sempat menyapa warga yang berkumpul di area stasiun. Di dalam kereta, Presiden Prabowo berbincang dengan sejumlah penumpang. Secara bergantian, beberapa penumpang menghampiri Presiden, termasuk seorang nenek yang duduk dan berfoto dengan Presiden Prabowo. Presiden Prabowo naik KRL menuju stasiun Tanah Abang untuk meresmikan bangunan Stasiun Tanah Abang baru. Presiden ditemani Dirut PT KAI Bobi Rasidin dan Menteri Perhubungan Budi Purwagandi
berkeliling di stasiun Manggarai sebelum menuju ke Tanah Abang. Berapa hari di Jakarta? Oh, di sini mau sakit.